Hai, halo. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat lagi di podcast gue. Hai, apa kabar? Semoga hari ini lo dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan pastinya gitu. Karena hari ini adalah hari rilisnya podcast gue, dimana ini hari apa nih ya? Hari Selasa, tanggal 14 gitu. Dan jujur li gitu agak malu ya. Saya agak nervous gitu karena di sini ada kamera yang nyala gitu kan di handphone gitu. Jadi ini tuh sebenarnya highly requested banget dari lo semua juga yang ada di Instagram gue sih, sebenarnya bukan lo yang di luar itu gitu. Jadi pada minta katanya kak podcastnya dilanjutin dan ada videonya, pakai HP juga nggak apa-apa. Akhirnya terrealisasikan kan gitu, akhirnya gue lakuin pakai handphone ini karena jujur ngomong kalau pakai kamera tuh kayak gue harus kayak gue harus charge dulu gitu, gue harus setting ini itu, dan belum kalau misalnya dia hit gitu, kadang kamera gue tuh bisa hit gitu loh, panas terus ngeblank gitu kan, males ya udah jadi pakai handphone aja gitu ya. Nah hari ini karena kita masih di suasana pandemi gitu kan, masih suasana sorry ya ini gue agak kaku gitu kan, nggak biasa gitu kan depan kamera. Mungkin nanti akan biasa, kita nggak pernah tahu, jadi kita coba. Oke, jadi hari ini masih suasana pandemi gitu, suasana pandemi yang dimana kita harus tetap jalan prokes yang dikasih tahu sama pemerintah tuh ya, harus pakai masker, selalu cuci tangan gitu kan, jaga jarak, dan jangan membuat kerumunan gitu kan, dan jangan lupa gitu. Yang terakhir adalah vaksin gitu, karena vaksin ini selain fungsinya sebagai pencegah virus corona ini di body gitu, atau menurunkan kadar atau efek dari si corona ini di badan gitu loh. Yang kedua adalah sebagai gitu fungsinya sebagai persyaratan gitu, masuk ke mall harus vaksin gitu kan ya. Ngopi aja nih sebenarnya jujur ya, gue tuh dari awal tuh nggak mau sebenarnya kayak divaksin gitu, karena buat apa, gue ngerasa gue sehat dan buat apa divaksin gitu loh. Bukan berarti ngelihat dari konspirasi dan lain-lain ya, tapi ada juga sih berapa persennya gitu ya zaman dulu gitu. Ya udah terus kayak ya udah deh vaksin gitu, karena triggernya waktu itu gue ngopi darah santa sama temen gue gitu kan. Temen gue ini mau kerja gitu, ada beberapa hal yang dia harus kerjain dan harus buka laptop dan harus ada wifi gitu, dan harus nyolok gitu kan, si laptopnya kebetulan lowbat katanya, gitu nggak sih, lupa gue. Nah waktu itu gue ke daerah Santa, ada satu coffee shop favorit gue di sana, Kayuh. Kalau yang lo biasa ke Kayuh itu vibesnya asik, vibesnya itu walaupun pinggir jalan tuh vibesnya tuh beneran kayak lo anak sepeda banget gitu. Karena dulu gue anak fixed gear gitu, dan di situ banyak banget terpampang gitu loh frame fixed gear sama beberapa part-part sepeda gitu ya. Jadi gue sering ke situ, ternyata tutup gitu. Akhirnya gue nyari dong coffee shop lain gitu sama temen gue, karena ya udahlah ya buru-buru gitu. Ada di salah satu coffee shop yang memang sudah terkenal gitu lah. Gue udah depan kasir nih ya, mau pesen gitu kan. Waduh, double shot ice shaken enak gitu kan. Disuruh scan dulu nih, scan barcode QR gitu. Apa nih peduli lindungi? Ya udah akhirnya kayak anjir mbak, saya belum lagi, baru minggu depan saya baru vaksin gitu kan. Terus kata mbaknya, aduh sorry ya kak. Terus gue ngerasa sakit hati gitu, gue diusir gitu. Dan gue gak enak sama temen gue kan, yang memang buru-buru butuh harus kerja gitu, tapi gara-gara gue vaksin kita harus cari lagi coffee shop lain gitu kan. Ya udah deh, itu trigger gue, akhirnya gue vaksin gitu. Bagaimana trigger gue gitu, gue gak tahu ya emang, tapi kita harus vaksin lah, ikutin aja lah, mau gimana kayak ke body gue gitu kan. Cuman asli ya, habis vaksin itu gue baru berasa gitu ya. Kalau lihat gue di Instagram, gue tuh posting waktu itu vaksin tanggal 7 kalau gak salah. Itu benar-benar efeknya tuh ngantuk. Kedua tuh, yang pertama tuh lapar coy. Gue sampai naik 2 kilo loh asli. Biasa tuh gue cuman 49 berat badannya, ini jadi 51, tapi sekarang udah turun lagi ke 50 gitu, karena udah bisa efeknya udah hilang gitu ya. Nggak tahu deh nanti gitu kan ya. Ya udah gitu sih cerita gue tentang vaksin gitu. Tapi hari ini nih ngomongin cerita kok gue kayaknya kurang beraktivitas gitu akhir-akhir ini gitu, karena ini ngaruh loh. Jadi gue ini anaknya basicnya itu walaupun gue punya aktivitas yang memang daily rutin gitu ya, gue tuh tetap mikirin hal yang kadang orang nggak kepikiran gitu. Jadi hal kecil aja gue pikirin gitu, istilahnya kayak gitu ya. Mungkin di sini ada yang pernah deket sama gue nonton gitu, udah tahu gitu apa topik yang
biasa gue bahas, yang kita bahas gitu ya sama siapa kayak gitu ya, itu pasti out of the box gitu loh. Jadi bukan yang ngomongin, kan orang normal itu ngomongin gampang, simpel masih bisa ketebak gitu loh. Harga cabai berapa ya, coffee shop yang ini di mana ya yang bagus. Nah kalau gue nggak kayak gitu. Kadang tuh gue cuma cari tempat nongkrongnya tuh angkringan, tapi ngomonginnya udah jauh kemana-mana gitu. Ketuhanan lah, agama dan lain gitu. Jadi kayak begitu deh yang gue pikirin gitu. Dan sekarang karena memang kurangnya aktivitas, lebih lagi gitu gue pikirin gitu, jatuhnya jadi overthinking gitu. Nah gue mikirin apa ya, mikirin banyak hal yang terjadi gitu, something happens sama gue gitu kan. Dan akhirnya ada rasa trust issue sama Tuhan gitu, yang gue tuh anaknya nggak banyak nih, jadi memunculkan spekulasi sendiri gitu sama Tuhan gitu loh. Jadi kayak gue tuh nggak banyak kepengen anaknya, dan nggak banyak minta, dan nggak banyak ekspektasi sebenarnya gitu. Gue tuh punya beberapa ekspektasi doang di hidup gue gitu, that's it. Dan gue nggak minta banyak sama Tuhan, as fucking always, ngerti gak sih lo, seriusan. Gue tuh nggak kayak minta ini itu, nggak cuy. Kadang gue minta tuh kayak hal simple sedikit, tapi tolong dong dikabulin gitu. Itu yang biasa gue minta sama Tuhan gitu, tapi ternyata tuh nggak dikabulin juga gitu. Dan itulah ada beberapa hal yang beberapa hari yang lalu lah, lumayan lama sih gue mikirin itu, dan jadi trust issue ada sama Tuhan gitu loh. Ya udahlah, di sini tuh jadinya gue mau bahas nih, mungkin lo semua juga punya ekspektasi gitu. Apa sih ekspektasi terbesar dalam hidup lo gitu kan, banyak ya pasti ya. Nah tapi poinnya di sini gue bacain ya soal ekspektasi gitu. Apa sih ekspektasi itu? Kadang lo kan mikirin ekspektasi itu apa sih? Basicnya harapan sih sebenarnya. Ekspektasi adalah bayangan yang diharapkan jadi kenyataan gitu. Itu udah pasti ya. Namanya juga ekspektasi kan. Nah, oke. Ekspektasi adalah suatu harapan atau keyakinan yang diharapkan menjadi kenyataan di masa mendatang. Nah, tapi memang dalam mencapai ekspektasi tersebut diperlukan tindakan nyata gitu. Jadi kayak lo nggak bisa nih punya ekspektasi lo nikah sama Saiful Jamil misalnya. Ini rada kocak sih Saiful Jamil, aduh anjir. Misalnya lo punya harapan nikah sama Nicholas Saputra misalnya gitu. Ya kalau lo nggak berusaha ya nggak akan nemu tuh Nicholas Saputra, ya nggak, kenal sama lo juga belum tentu gitu ya gak sih? Iya kali ya, kayak gitu kali maksudnya ya. Nah pasalnya banyak orang yang memiliki ekspektasi tinggi di dalam hidupnya, akan tapi dirinya tidak melakukan usaha-usaha dengan maksimal gitu. Jadi kayak mendekati ekspektasi pun tidak gitu. Jadi bagaimana itu akan terjadi dengan nyata gitu. Nah, serta tidak siap untuk menerima konsekuensi jika kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Nah, ini sih yang bagus nih ya. Kalau menurut gue ada beberapa istilah ya. Peribahasanya katanya gini, jangan naruh ekspektasi terlalu tinggi, nanti kalau nggak kecapai itu sakit. Nah, itu hanya peribahasa untuk orang-orang yang belum bisa mengatur cara dia menerima suatu hal, even yang buruk sekalipun. Ngerti gak sih lo? Kadang tuh kita lupa ya sama hal yang kayak gitu. Kadang kita kurang mengenal diri sendiri gitu lah. Masalah lo punya ekspektasi tinggi atau enggak, itu kan gimana diri lo sendiri. Lo mau naruhnya tinggi apa enggak gitu loh. Kalau menurut gue sih gak ngaruh ya. Iya gak sih? Lo mau naruh di rendah dan ternyata ekspektasi lo rendah, tapi ternyata hasil lo diterima, kita juga gak pernah tahu gitu. Cuman kalau gue kenapa gue gak naruh ekspektasi di tinggi aja di atas, ngerti gak sih? Kita taruh aja mulu 1 atau 2 ekspektasi atau 3 atau 10 1000 ekspektasi sekalipun ya gak masalah. Cuman yang harus lo rubah adalah cara penerimaan lo terhadap sesuatu yang lo harapkan, tetapi gimana ya nanti lo nerimanya kalau itu tidak tercapai gitu lah. Akankah lo legowo? Akankah lo ambil hikmahnya aja, karena cuman hikmah yang bisa diambil gitu, atau gimana gitu lah. Kalau menurut gue hanya hanya cara penerimaan lo nya aja yang lo bisa manage gitu loh. Kalau ekspektasi lo tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi yang sudah lo tanamkan terlalu tinggi gitu kan, lo lempar terlalu tinggi gitu. Jadi ya itu sih cara penerimaan aja sih, ini benar sih kalau kata gue nih. Nah, kata ekspektasi sendiri berasal dari bahasa serapan, bahasa Inggris, yaitu expectation gitu, dengan kata dasar expect yang punya arti menyangka atau mengharapkan gitu. Jadi kayak pengharapannya gitu.
Jadi ekspektasi itu kalau menurut gue sama siapapun bisa sama hal apapun juga bisa gitu. Nah maka bisa disimpulkan jika ekspektasi adalah harapan besar bahwa sesuatu akan terjadi atau bisa jadi masalah di masa yang akan datang gitu loh. Masalah ya overthinking kali ya. Nah ini juga ada nih ekspektasi definisinya menurut para ahli gitu ya. Yang pertama adalah dari Fleming and Levy I guess. Jadi kata orang dua ini adalah ekspektasi adalah sebuah keinginan, cita-cita maupun harapan terhadap suatu hal. Adapun keinginan tersebut akan diraih dengan tingkah laku serta tindakan yang nyata gitu ya. Balik lagi ya, kalau lo nggak berusaha melakukan itu nggak akan dapat juga ekspektasi. Kalau lo mau ekspektasi main di mana ya, main di Hollywood gitu, ya elunya gimana nih, mendekati ke arah sana pun nggak ada, cuman angan-angan juga nggak lo lakuin, ya nggak akan kejadian juga sih, rada mustahil gitu kan, mustahil. Jadi ya harus dibarengi dengan usaha gitu kan ya. Nah ini tuh ada contoh-contoh ekspektasi ya, ini ekspektasi secara umum sih ya. Nah yang pertama kebelet gue. Yang pertama adalah ekspektasi dalam dunia kerja nih ya. Nah yang pertama adalah ekspektasi dalam dunia kerja kerap ditemui gitu. Nah sebagai contoh, biasanya perusahaan mengharapkan karyawan punya kemampuan yang terbaik gitu agar memberi dampak maksimal bagi perusahaan. Nah sementara karyawan punya ekspektasi untuk mendapatkan gaji yang tinggi gitu. Jadi kayak ekspektasi karyawan dan ekspektasi perusahaan terhadap kita satu sama lain itu berbeda gitu. Jadi si perusahaan ini punya ekspektasi bahwa karyawannya harus bekerja dengan giat gitu. Sedangkan untuk hasil maksimal untuk perusahaan itu sendiri, dan udah otomatis itu relate juga sama lo karena lo gawe di situ dan lo yang digaji gitu ya. Nah si karyawan ngarepnya lo ngasih gue kerjaan banyak banget tapi gaji gue cuma segini. Kayak jujur ya, nggak tahu ya, gue tuh nggak pernah ngeluh amat kalau dikasih kerjaan banyak waktu gue gawe ya. Gue tuh nggak pernah ngeluh gitu dikasih kerjaan apa ya gue babat. Cuman ngeluhnya tuh kalau gue terlalu di pressure-nya tuh kayak satu kerjaan ini belum kelar gitu, yang kerjaan lain gue dikasih kerjaan ini gitu. Itu sih nggak apa-apa ya, gue orangnya rada bisa memanage kerjaan gitu. Yang penting deadline kapan gue bisa kelarin gitu loh. Kalau gue ini kayak dagang diri gitu. Gue tuh bisa memanage kerjaan gue, gimana caranya kerjaan gue selesai dulu biar gue nggak punya pikiran di kerjaan gitu loh. Jadi gue tuh bukan orang yang suka mending kerjaan, gue tuh suka banget ngerjain kerjaan langsung gitu, langsung gue kerjain gitu. Nah cuman jeleknya paling ngeluhnya tuh kalau ya ini udah belum lah, lu kan baru ngasih kerjaan tadi kayak baru sejam, ini gue butuh waktu gitu buat ngerjain. Paling sebelnya kayak gitu doang ya kalau dikerja sama orang ya, apalagi punya atasan gitu kan ya. Tapi gue nggak bohong sih, kalau ekspektasi di kerjaan gue makan aja, gue disuruh apa gue makan, gue disuruh ini gue makan gitu loh. Cuman tolong gue harus lihat dulu nih, kerjaan dikasih gue butuh waktu sekian, 2 jam, gue butuh 1 hari, gue butuh 2 minggu baru kelar gitu, lu mau apa enggak gitu. Biasanya gue bilang sama atasan gue gitu. Dan karena hasil tidak membohongi proses gitu ya, proses tidak membohongi hasil, kebalik anjir. Jadi gue sih ngeliatnya ya gue akhirnya dapat promosi waktu itu kan kerja ya, karena gue makan aja, gue dikasih apa juga, ngerti gak sih. Dan gue anaknya berani berpendapat gitu. Jadi mungkin itu salah satu faktor saya dapat promosi waktu itu ya. Akhirnya gue yang punya anak buah. Terada happy sih, puji Tuhan ya. Nah yang kedua, ekspektasi dalam hubungan manusia gitu ya. Nah ekspektasi dalam hubungan manusia juga sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah contohnya jalinan hubungan pria dan wanita yang ekspektasinya untuk menikah di masa yang akan datang gitu ya. Ini kan basic banget ya, ini kejadian dimanapun gitu, dan siapapun juga ngalamin kayaknya kalau usia sudah lanjut usia gitu ya, seperti saya gitu ya. Jujur ngomong sih, gue tuh setiap punya pacar pasti udah targetnya merit gitu. Cuman ya seiring berjalannya waktu ada beberapa hal yang kalau gue merit nih sama lu ya, bakal cekcok nih gitu loh, bakal gini nih gitu loh. Tapi ada juga yang gue cinta banget nih, gara-gara kemakan omongan
orang cowok nih misalnya, yang udah gue rasain aja deh, gue kemakan omongan cowok tuh beberapa kali, lu married sama gue akhirnya ini, tapi ternyata begini-begini, akhirnya nggak jadi juga married. Dia yang ngomong mau married tapi gue nggak bahas gue mau married, dia ngajakin gue married tapi dia juga membatalkan, itu juga ada gitu loh. Jadi kayak apa ya, jatuhnya sih bukan apa ya, bukan ngarep gitu loh, bukan gimana ya, bukan punya ekspektasi tinggi sih. Cuman kalau gue kan anaknya megang banget omongan ya. Jadi kayak rata-rata cewek gitu deh. Kalau di cewek ini posisi cewek atau cowok unisex deh, universal dia, umum aja. Jadi kalau gue itu tipikalnya kalau misalnya lawan partner gue nih ya, pacar gue misalnya, pacar gue nya ngomong A ya harus A, ngerti gak sih lo? Kalau A lo A, kalau lo mau B ya B, kalau lo mau A sama B sama C, lo gak usah patokin jadi A B C gitu, udah aja jalanin aja. Paham gak sih? Gue tuh orangnya megang janji juga. Lo ngomong hari Sabtu ya Sabtu, lo ngomong jam 7 jam 7, telat ya gak masalah kalau buat gue, asal reasonnya jelas dan lo ngomongnya jauh sebelum kita janjian jam 7 itu gitu loh. Kalau gue kayak gitu kan anaknya ya. Cuman kadang kan penerimaan orang beda-beda ya, mungkin gue sama lo beda gitu loh. Jadi ekspektasinya kayak gue dijanjiin nikah ya, oh ya udah ayo happy gue. Tapi lama kelamaan sampai sekarang gitu gue jadinya punya anxiety gitu untuk menjalin satu relationship gitu. Nggak tahu ya, mungkin ini salah satu hal, ini jujur ya, gue tuh baru sekarang jomblo terlama gitu. Gue tuh biasanya nggak pernah gue kosong gitu. Paling banter itu gue kosong 3 bulan ya. 3 bulan pasti gue punya pacar lagi gitu. Cuman kalau sekarang kayak ntar dulu deh ya, nggak tahu kenapa ya, karena ekspektasi gue di hubungan itu sebenarnya memang gak ada yang sempurna. Gue gak nyari yang sempurna, gue nyari yang terbaik gitu. Ngerti gak sih lo? Yang terbaik kan belum tentu sempurna, bener gak? Yang sempurna juga belum tentu terbaik gitu loh. Jadi gue nyari yang terbaik buat diri gue aja gitu. Gue perkecil lagi gitu loh ekspektasi gue, jadi ya belum dapet gitu. Kalaupun ada ya mungkin nanti kali ya, belum ditemuin aja gitu. Jadi baik lagi buat lo semua gitu, kalau misalnya lo punya hubungan apa, ya lo punya ekspektasi tapi harus sesuai gitu dengan kenyataan yang ada gitu. Kalau ngomong ekspektasi sama orang lain kan berbeda lagi dengan hal ekspektasi di kerjaan misalnya, ekspektasi lo di masa depan kan kita nggak pernah tahu ya. Itu kan semua kayak out of nowhere tiba-tiba bisa berubah aja gitu seiring jalannya Tuhan yang kasih gitu kan. Kalau lo berekspektasi sama manusia, kalau gue bedain sih, gue nggak expect sama manusia setinggi itu sih, karena takutnya kecewain ya. Belajar di pengalaman gitu, gitu sih kalau kata gue ya. Nah yang ketiga ekspektasi dalam bidang ekonomi. Ini sih nggak usah lah ya. Nah itu aja contoh ekspektasi, ada 2 itu. Nah cara mengelola ekspektasi gitu loh. Cara mengelola ekspektasi itu banyak ya. Yang pertama jangan terlalu berekspektasi pada orang lain. Betul banget ini yang tadi gue omongin ya. Nah kenapa? Karena tindakan orang lain tidak dapat dikendalikan gitu. Balik lagi yang gue selalu bilang, kayak lu itu tidak punya hak sejauh itu untuk mengendalikan orang lain gitu loh. Dan orang melakukan apapun itu juga hak dia gitu. Jadi even dia udah gak cinta sama lu, ya udah gitu, lu gak bisa ngapa-ngapain. Kalau udah gak cinta mau gimana, ya gak sih? Jadi orang tuh punya haknya masing-masing untuk menentukan apa yang terbaik untuk buat dirinya gitu. Kalau lo ditinggal ya udah, berarti lo gak yang terbaik aja gitu buat dia gitu. Santai gitu. Jadi tadi apa? Tindakan orang lain tidak dapat dikendalikan. Nah, selain itu, Anda tidak bisa meminta orang lain mesti bertindak sesuai dengan apa yang Anda inginkan gitu. Jadi tahu batasan aja gitu ya. Nah, sekalipun Anda memiliki power terhadap orang lain, namun Anda tetap tidak bisa mengatur segala sikap dan tindakan orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi kayak beneran harus tahu diri ya. Tahu diri itu dalam tanda kutip bukan kayak lo orang miskin, lo ngapain sih, nggak kayak gitu. Jadi kayak tahu diri aja gitu, tahu batasan diri sebenarnya, lebih kayak gitu ya. Jadi kita punya batasan di mana sih kita bisa ngobrol sama orang dan kita bisa ngasih advice sama orang. Ya mau diterima apa enggak itu tergantung sama orangnya lagi gitu, mau lakuin apa enggak itu tergantung sama orangnya lagi gitu. Jadi kita nggak bisa maksain kehendak orang sekecil apapun, nggak bisa. Kamu nggak boleh kayak gini, oke. Tapi kalau gue sih jujur ya, gue tuh bisa disetir orang, anaknya misalnya gue deket sama orang,
kamu jangan gini ya, oke kenapa gitu, asal alasannya, reasonnya jelas, gue akan terima. Kalau reasonnya nggak masuk di akal sama gue, males sih gue gitu. Kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu naruh ekspektasi pada orang lain terlalu tinggi, gue bilang. Jadi ekspektasilah kepada Tuhan gitu. Walaupun nanti ada trust issue lagi kayak gue gitu sama Tuhan, cuman balik lagi ya, trust issue dan lain sebagainya itu kan lo juga yang ngendaliin gitu. Jadi gimana cara penerimaan lo aja, aman apa yang Tuhan kasih gitu. Oke. Yang kedua, jadikan ekspektasi realistis gitu. Nah, tiap manusia menginginkan sesuatu hal yang lebih gitu. Tapi tidak semua yang diinginkan tersebut bisa terpenuhi. Nah, maka usahakan untuk melihat situasi dan kondisi secara nyata. Selalu sesuaikan dengan kondisi yang ada sebelum Anda berekspektasi gitu. Jadi kayak lo ekspektasi, kayak gue punya ekspektasi tuh, cita-cita gue ya, gue pengen jadi mafia. Cuman ya gimana cara gue mau jadi mafia gitu kalau gue tidak mendekati para mafia gitu, misalnya gitu, ya kan nggak bisa jadi mafia ya, kayak gitu contohnya nih ya. Dan yang keberapa nih, yang ketiga, coba sabar itu susah loh, asli. Nah, memang menerima realistis yang terjadi sering menyesakan gitu, namun disitulah peran kesabaran sangat besar gitu. Nah, coba untuk bersabarlah gitu, baik terhadap diri sendiri, situasi, dan bahkan orang di sekitarmu. Dengan bersabar dan memahami situasi yang ada, setidaknya bisa membuat hati dapat menerima realita dengan lapang dada serta dijalani tanpa terpaksa gitu. Jadi kayak coba sabar itu sama dengan kita bersyukur kalau menurut gue. Jadi ya enggak, sama gak sih? Ya sama sih. Jadi kayak gue itu, misalnya Tuhan gak ngasih, oh ya udah, gue bersyukur aja sama yang Tuhan kasih gitu. Jatuhnya kan lu sabar ya, jatuhnya lu bisa ngendalin emosi lu gitu loh. Jadi tiba-tiba berapa hari ke depan ternyata out of nowhere bener nih kecapaian kan. Padahal kita nggak maksain diri kita gitu loh untuk ekspektasi itu, tapi kita coba sabar aja gitu, coba ikhlas, coba bersyukur sama yang Tuhan kasih. Oh berarti bukan rezekinya, taunya nggak tahu kan, seminggu kemudian, sebulan kemudian kita dikasih ternyata apa yang kita tunggu-tunggu gitu loh, ini nggak pernah tahu. Jadi sabar itu adalah kuncian gitu, kuncian dimana sebenarnya hal basic tapi orang tuh susah ngelakuin hal sabar, bersyukur dan lain-lain gitu lah. Coba dipikirkan lagi. Sorry kalau salah nih ya. Nah, tadi yang keberapa? Yang keempat, maafkan diri sendiri. Ini susah ya. Ini gue juga pernah bahas sama si Marcel nih di podcast sebelumnya. Jadi emang realita itu kerap tidak sejalan dengan ekspektasi gitu, apalagi jika disebabkan oleh diri sendiri. Maka dari itu coba belajar untuk memaafkan diri sendiri gitu, serta anggap saja bahwa wajar gitu saat manusia melakukan sebuah kesalahan di dalam hidupnya, sebab memang tidak ada yang sempurna di dunia ini gitu, nggak ada coy. Dengan Anda memaafkan diri sendiri, maka semakin mudah juga untuk Anda untuk menerima realita yang ada gitu. Jadi kayak misalnya lu lu ngelakuin kesalahan apa deh gitu, kayak lu selingkuh, misalnya lu selingkuh dari pacar lu gitu. Ya udah, lu selingkuh dari pacar lu pengen putus gitu. Lu kan gak bisa menyesali itu, tapi ekspektasi lu pacar lu akan maafin lu, tapi ternyata enggak gitu kan. Nah, lu coba sadar diri, kayak reflection gitu. Jadi lu tahu gitu mana sih kesalahan gue, lalu lu coba berdamai sama diri lu dulu gitu. Jadi lu bisa menerima hal yang lu dapat walaupun tidak sesuai ekspektasi kayak gitu loh. Jadi untuk menghindari itu, jauhilah kesalahan-kesalahan. Tapi ya namanya kita manusia, tidak jauh dari kesalahan ya, cuma harus kita kurangin aja kesalahannya gitu ya. Dan yang terakhir, contohnya adalah adaptasi gitu ya. Nah, selanjutnya akan lebih baik jika Anda bersikap adaptasi terhadap ekspektasi gitu ya. Tujuannya tidak lain agar Anda tetap dapat menikmati proses yang dijalani, tentu tanpa perlu merasa terbebani dengan segala hal yang sedang ingin dicapai gitu. Jadi apabila cara ini dilakukan, maka rasa stres serta tertekan akan bisa berdampak pada mental breakdown bisa diatasi gitu loh. Jadi ya mental breakdown ya, jadi kayak ya beradaptasi lah dengan berbagai hal yang ekspektasi ini tidak bisa tercapai gitu kan. Jadi lo beradaptasi lah lebih baik gitu tentang ekspektasi gitu. Jadi tujuannya kan balik lagi ya, tidak lain agar Anda tetap dapat menikmati proses yang dijalani. Jadi kayak lu nggak nervous gitu kan, lu nggak deg-degan aduh nanti itu gimana. Jujur sih gue kayak beberapa hari lalu tuh kayak kepikiran kayak gitu nggak bisa adaptasi sama ekspektasi gitu loh, sama anxiety gue juga gitu. Jadi sama semua deh, sama mental gue dan lain-lain, jatuhnya gue stres gitu. Jadi kayak overthinking dan lain-lain gitu. Jadi
gue ngobrol sama temen gue gitu beberapa ya, mereka bilang santai aja, santai, lu stres juga mau gimana, santai aja. Oh iya bener juga gitu. Jadi gue mencoba beradaptasi lah dengan proses sehubung dengan tercapainya ekspektasi gue gitu lah, dengan realita yang ada gitu. Jadi gue mulai beradaptasi dengan itu gitu. Jadi mungkin di sini ini poinnya dari podcast ini adalah ya mungkin lu di sini ada yang punya, pasti banyak yang punya ekspektasi tinggi gitu, cuman kok belum tercapai ya, kok masih mandet ya atau lain sebagainya ya. Cobalah tadi didengarkan yang gue omongin gitu, karena kenapa gue bahas, gue tuh lebih suka ngebahas hal yang emang lagi relate, lagi kejadian sama diri gue gitu. Jadi kayak lebih gampang aja gitu untuk ngebahasnya gitu, karena gue lagi ngalamin gitu. Ya mungkin itu aja dari gue, dari podcast gue kali ini gitu. Dan semoga suka dengan ada guanya di video, walaupun gak cantik ya, agak gelap, remang gitu kan, karena gue suka suasana remang karena lebih peaceful gitu kan. Jadi kayak gitu. Dan maaf kalau video jelek karena pakai handphone, karena anda juga yang nyuruh saya pakai handphone gitu kan. Dan ini kita mencoba untuk selanjutnya ke depan gitu lebih konsisten gitu dalam mengupload podcast saya gitu kan, saya dan anak saya di sini. Kebetulan belum punya pacar gitu, boro-boro ya punya pacar, ngomongin nikah ya belum nyampe lah di situ. Ini anakku ini aja dulu gitu. Oh ya kebetulan gue tuh lagi nyari tempat adopsi anjing gitu, atau nggak jual anjing. Mungkin ada yang tahu, bisa DM gue di Instagram gitu, karena gue mau beli anjing. Gue pengen nyari German Shepherd, tapi kayak susah ya. German Shepherd sekali ada mahal men, 15 juta anjir. Anjir, ada sih doku, cuman abis tuh nanti ya. Ya udah deh, segitu aja dulu podcast dari gue. Mohon maaf kalau ada yang salah gitu, ini karena ini dari perspektif gue aja. Serah lo mau gimana nanggepinnya gitu. Semoga suka ada videonya. Ya udah, kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye. Dadah.